Penyelundupan sabu via bandara digagalkan. 7 joki ujian masuk PTN ditangkap. Cimpatuang jajanan tradisional khas Karo. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Afsek Bandara Kuala Namu menangkap 4 pria yang berupaya membawa 5 kg sabu ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam petugas sesaat setelah menangkap 4 pelaku yang merupakan warga Jakarta di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Keempat pelaku hendak membawa 5 kg sabu ke Kendari, Sulawesi Tenggara dengan menempelkan narkoba ke bagian perut keempat pelaku. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan upaya penyelundupan narkoba yang dilakukan keempat pelaku ternyata bukan kali pertama dilakukan. Pada Februari lalu, keempat pelaku berhasil menyelundupkan narkoba dengan cara yang sama. Barang bukti yang ada sebanyak 5 kg dengan modus body wrapping. 5 kg sabu tersebut dipecah menjadi 4 bagian, di body wrapping menggunakan lakban di badan setiap masing-masing tersangka. Berapa jumlahnya? Bervariasi di 4 tersangka, ada yang 12 bungkus, ada yang 13 bungkus dengan total keseluruhannya dipecah menjadi 15 bungkus. Namun demikian totalnya adalah 5 kg. Keempat pelaku kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun atau dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah seorang pria yang diduga bandar narkoba di kawasan Bagan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Petugas yang berhasil menangkap pelaku sempat dihadang dan dilempar batu ketika berupaya melakukan penggeledahan. Setelah sempat terlibat kejar-kejaran, petugas akhirnya mengamankan terduga bandar narkoba berinisial MJ di lantai 2 rumahnya. Petugas menemukan beberapa bungkus paket besar narkotika jenis sabu. Polisi juga menemukan beberapa alat hisap dan timbangan elektrik serta plastik pembungkus sabu paket siap edar. Penggerebekan yang dilakukan Satres Narkoba Polrestabes Medan sendiri sempat diwarnai dengan aksi penghadangan oleh warga yang menghalangi polisi ketika hendak menggeledah sebuah rumah. Polisi sempat dilempari batu dari berbagai arah ketika hendak melakukan penggeledahan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut dalam penggerebekan yang dilakukan pihaknya, total terdapat 2 pelaku. Salah satunya diduga merupakan bandar narkoba yang selama ini memasok narkoba ke kawasan Bagan Percut Setuan. Jadi pada malam hari ini kita melakukan kegiatan penggerebekan di salah satu rumah yang merupakan hasil pengembangan kita terhadap penggerebekan transaksi narkoba tadi siang, sehingga kita menuju lokasi ini, dan di lokasi ini kita melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk juga 2 orang kita amankan. Kasus ini sendiri kini tengah dikembangkan polisi. 2 pelaku yang ditangkap masih didalami keterangannya, termasuk keterangan pelaku-pelaku lain yang lebih dulu ditangkap. Ferry Irawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, seorang pencuri yang mengaku personel TNI ditangkap warga saat ronda di Kota Pematang Siantar. Pelaku bahkan sempat menodongkan senjata api rakitan ke warga saat akan ditangkap. Kau anggota atau apa? Jujur.
Inilah video amatir sesaat setelah warga menangkap pelaku berinisial AS di kota Pematang Siantar. Awalnya, warga yang tengah melakukan ronda curiga melihat gelagat pelaku saat mengendarai sepeda motor. Ketika akan diamankan, pelaku yang mengenakan jaket loreng justru menodongkan senjata api rakitan dan mengaku sebagai personel TNI. Warga bersama sejumlah pengendara yang tengah melintas akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Dari dalam tas pelaku diamankan sejumlah alat untuk melakukan pencurian, berikut sebuah borgol dan pisau sangkur berlogo TNI, sepucuk senjata api rakitan, dan 4 butir peluru 9 mm. Pelaku mengaku sengaja membawa senjata api rakitan untuk melancarkan aksinya melakukan pencurian. Jadi di sini juga si pelaku sudah melakukan atau sudah menyebarkan memperkenalkan diri sebagai tentara gabungan karena mengaku sebagai pelaku, dan saat itu si pelaku langsung mengeluarkan sentinya. Pelaku dikenakan undang-undang darurat dengan ancaman 10 tahun penjara. Armando Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. 7 joki ujian masuk PTN ditangkap, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, sebanyak 7 orang joki terjaring dalam ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di Universitas Sumatera Utara. Pelaku menggunakan kacamata berkamera dan berkomunikasi jarak jauh. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di Universitas Sumatera Utara diwarnai dengan kecurangan. Panitia berhasil mengamankan 7 orang pelaku yang menjadi joki. Para pelaku menggunakan kacamata yang telah terpasang kamera untuk merekam layar komputer yang berisi soal ujian. Dari hasil pemeriksaan sementara, 7 pelaku ini digunakan oleh 30 peserta ujian. Rektor Universitas Sumatera Utara yang juga menjabat Wakil Ketua 1 Tim Penanggung Jawab SNPMB 2025 Muryanto Amin mengatakan para pelaku telah diserahkan kepada polisi. Ia menghimbau agar para peserta jangan tergoda dengan tawaran perjokian sebab pihaknya akan terus memperbaiki pengawasan. Ada 5 orang yang melakukan praktek perjokian. Ya. Terus 5 orang ini berada di luar, 2 orang memang peserta yang di dalam. Nah, itu komunikasinya dengan tadi ada kacamata yang digunakan untuk merekam soal di monitor. Dari situ terkoneksi dengan pihak luar. Dari situ mereka memberikan jawaban di mikrofon kacamatanya itu. Di situ ketangkap karena ada teman sebelahnya yang ngomong yang berbuat curang dari pengawas. Panitia ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes sendiri masih membahas sanksi yang akan diterapkan ke 30 peserta ujian yang menggunakan joki. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, akan memantau dampak akibat semburan lumpur dan air panas yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal. Saat ini, semburan lumpur makin meluas hingga mencemari lahan pertanian. Semburan lumpur dan air panas yang terjadi di Desa Roburan Dolok, Kabupaten Mandailing Natal menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara. Bobi Nasution mengatakan akan terus memantau data hasil pemeriksaan terkait dengan penyebab dan dampak dari semburan lumpur. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan terus berkoordinasi dengan Bupati Mandailing Natal untuk segera dapat memastikan penanganan dari dampak akibat sebaran lumpur dan air panas yang telah mencemari lahan pertanian. Saat ini tim pemeriksa belum bisa memberikan kesimpulan penyebab semburan lumpur dan air panas yang semakin besar. Kita masih lihat perkembangannya, apa saja penyebabnya, apakah memang karena ada galian industri di sana, kegiatan industri di sana, dan kami masih lihat, saya masih cari datanya, kolek datanya. Setelah ini juga karena Pak Bupati masih dapat materi di dalam, nanti setelah ini kami
Tapi belum membahayakan bagi masyarakat ya Pak? Nah, bahaya tidak bahaya nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Tapi sejauh ini saya belum bisa menyatakan itu bahaya atau tidak bahaya. Pak, ini sudah infonya sudah sampai ke lahan pertanian warga Pak. Apakah ada penjauh kita ke sana atau gimana Pak? Ya, nanti pasti nanti akan kita lihat bagaimana dampaknya, apakah dampak kesehatan, dampak ekonomi, nanti pasti akan kita lihat. Semburan lumpur di desa ini secara alami sudah ada sejak lama dalam jumlah kecil. Namun pada minggu lalu muncul semburan lumpur dan air panas dengan intensitas besar yang menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian warga. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Tim Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mengambil sampel dari 3 lokasi titik semburan lumpur dan air panas Desa Roburan Dolok, Mandailing, Natal. Sampel tersebut akan dibawa untuk dilakukan uji laboratorium. Tim gabungan Kementerian ESDM, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah mengambil sampel berupa air, gas, dan lumpur dari 3 lokasi titik semburan lumpur dan air panas. Salah satunya berada dekat dengan lokasi bekas pengeboran perusahaan panas bumi PT Surik Merapi Geothermal Power. Nantinya sampel yang diambil akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian apakah ada kandungan yang berbahaya. Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyebut pengambilan sampel ini merupakan proses dari penanganan semburan lumpur dan air panas yang terjadi di wilayah ini. Mereka di lapangan tentu pengamatan awal dan mengambil beberapa sampel. Apakah itu lumpur, airnya, gas, dan air. Untuk mereka analisa, untuk dibawa ke Jakarta. Dan tentunya nanti dari hasil analisa di beberapa titik ini, kita tunggu analisis reportnya. Tim gabungan juga akan melakukan pemeriksaan kondisi air di wilayah Desa Roburan Dolok, menyusul adanya keluhan warga desa yang khawatir sumber air mereka tercemari akibat semburan lumpur dan air panas. Saat ini terdapat 21 titik semburan lumpur dan air panas di lahan perkebunan warga. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Cimpatuang, jajanan tradisional khas Karo, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, jika tengah mengunjungi kota wisata Brastagi di Kabupaten Karo, tak ada salahnya mencicipi cimpatuang. Jajanan tradisional yang memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Dulunya, cimpa hanya disajikan pada saat acara adat Karo. Di tengah arus modernisasi, cimpatuang, salah satu jajanan tradisional khas Karo, masih terus bertahan. Berbahan baku kelapa dan lada hitam, cimpatuang masih menjadi pilihan bagi masyarakat Karo atau wisatawan yang mengunjungi kota Brastagi. Rasanya yang gurih dengan sensasi pedas menjadikan jajanan ini cocok di kota Brastagi yang memiliki hawa dingin. Untuk dapat menikmati cimpatuang ini cukup datang ke Tugu Kol kota Brastagi. Cimpatuang dijual Rp10.000 untuk satu porsinya. Salah seorang pelanggan cimpatuang mengaku menikmati cimpatuang seakan mengingatkan memorial pada masa lalu. Aku itu beli cimpa karena dulu kecil seringkali aku dulu makan ini karena khas Karo ini dulu kan. Nah, jadi sekarang itu pengen mengenang aja sih. Kayak kami yang udah besar ini pengen makan cimpa lagi, pengen mengenang masa-masa itu dulu gitu. Dan memang ini khas Karonya di sini wajib sih sebenarnya. Kalau aku ya pribadi selalu beli tempat bapak ini, wajib sih aku harus makan cimpa ini. Pedagang cimpatuang sendiri mengaku tetap bertahan berdagang cimpatuang untuk menjaga kelestarian makanan tradisional. Satu untuk mempertahankan khas Karo gitu. Untuk melawan lupa bahwa kita punya makanan khas Karo. Selain kerap menjadi cemilan, jajanan tradisional cimpatuang juga sering disajikan jika ada acara adat Karo. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.
Saudara, berbekal kreativitas, seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi, seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mal plastik. Papan mal plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.